Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sarapan sapaan pengharapan, dan saya senang boleh menyapa Ibu Bapak yang setia mengikuti program sarapan GKI Kediri. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur pagi ini boleh bangun dari tidur kami semalam, dan kami siap untuk menjalani hari ini. Maka perlengkapilah dengan firman-Mu, sehingga hidup yang kami jalani selaras dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema, jadi berarti di tangan Tuhan. Diambil dari bacaan Yohanes pasal yang ke-6, ayat 8 sampai yang ke-9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ada pemandangan istimewa dalam kebaktian umum minggu kemarin, yaitu sebagian besar pelayan ibadahnya adalah anak-anak sekolah minggu. Dalam peringatan Hari Anak Nasional, GKI Kediri secara khusus memberikan ruang, kesempatan bagi anak-anak untuk berkarya dan melayani Tuhan melalui kebaktian umum, sebagaimana kesempatan yang juga dimiliki oleh orang-orang dewasa. Bagi saya, ini hal menarik, sebab dengan adanya peringatan Hari Anak Nasional, ini bukan sebatas euforia belaka, melainkan membuka hati dan mata kita bahwa yang mungkin selama ini kita menganggap anak-anak belum bisa apa-apa, anak-anak belum bisa dilibatkan urusan orang dewasa, anak belum tahu apa-apa. Nyatanya mereka dapat mengerjakan tugas pelayanan dengan baik dan optimal, layaknya orang dewasa, asalkan kita sebagai orang dewasa memberikan ruang, kesempatan bagi mereka untuk belajar dan berkarya. Dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, ada hal menarik di dalamnya. Di tengah kepanikan dan kebingungan para murid untuk memberi makan ribuan orang itu, Andreas mendapati seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Andreas bersikap realistis dengan berkata, apakah artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Tokoh anak dalam kisah ini memang nampak sebagai pemeran figuran. Namun ternyata keberadaannya yang membawa 5 roti dan 2 ikan sangatlah penting di dalam kisah ini dan tidak bisa dianggap remeh. Karena kesediaannya memberikan apa yang dimiliki, meskipun jumlahnya kecil, ternyata itu dapat memecahkan kebuntuan yang dihadapi oleh para murid Yesus. Karena dengan itu, di tangan Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk ribuan orang. Apa yang tadinya dilihat tidak berarti, rupanya menjadi berarti di tangan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, seorang anak, kehadirannya seringkali dipandang sebelah mata. Apa yang mereka miliki juga seringkali dianggap tak begitu berarti. Namun kisah Injil hari ini menyadarkan kita bahwa siapapun tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab yang sering dipandang remeh, yang dianggap tidak berarti, di tangan Tuhan yang kecil dan tak berarti dapat diubahkan menjadi berarti dan berdampak baik bagi kehidupan di sekitar. Kita maupun mereka, siapa saja dapat dipakai Tuhan, meskipun kita atau mereka memiliki kelemahan dan keterbatasan. Asalkan kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, sama seperti anak kecil dalam Injil tadi yang menyerahkan apa yang dimilikinya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memakai kita menjadi alat-alat kecil di tangannya
untuk menyatakan karya dan pekerjaan Tuhan yang begitu besar di tengah dunia ini. Meski kecil, namun akan menjadi berarti jika di tangan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa, dan secara khusus kita mendoakan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang ada di sekolah minggu kita, sehingga mereka pun juga boleh bertumbuh, berkembang di dalam iman kepada Kristus dan dalam laku kehidupan mereka. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami pagi ini diteguhkan bahwa hal-hal kecil yang kami miliki itu dapat dipakai Tuhan untuk karya dan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Bahkan Engkau mengingatkan kami untuk tidak memandang rendah atau menganggap remeh anak-anak yang ada di sekitar kami. Karena dari kisah ini kami belajar siapapun dapat dipakai Tuhan menjadi alat-alat kecil di tangan Tuhan ketika mereka maupun kami menyerahkan hidup kepada Tuhan. Pagi ini kami mendoakan untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam perkembangan mereka. Tuhan, tolong berkati anak-anak kami supaya mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Mereka boleh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Mereka pun juga diberkati di dalam studi dan pendidikan mereka. Dan kiranya anak-anak kami boleh berkembang di dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan, sehingga masa depan mereka ada dalam jaminan rancangan dan kehendak Tuhan yang baik adanya. Maka Tuhan, berkatilah anak-anak kami, mereka yang sekolah minggu di gereja kami, supaya berkat Tuhan akan senantiasa menaungi dan memberkati kehidupan mereka. Dan pakailah kami maupun guru-guru sekolah minggu, para orang dewasa ini, untuk juga boleh menjadi teladan iman yang baik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan bagi GKI Kediri. Ini doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami pun siap untuk memulai segala aktivitas hari ini. Tuhan tetaplah beserta dengan kami dan memberkati kehidupan kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah bergembira menjalani kehidupan, karena Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.